Halo kawan pajak, selamat datang di Jacksman Podcast. Pada episode kali ini, mari kita belajar tentang aktivasi akun Kortek dan KO DJP. Di siang hari ini kita coba untuk memberikan materi terlebih dahulu, nanti sekitar 1 jam, kemudian nanti di sesi yang kedua kita mungkin asistensi Bapak Ibu untuk dicoba mengisi ya, walaupun mungkin dari sana dicoba, nanti kita kalau ada kendala juga bisa bertanya ke kita di sesi yang kedua. Baik, Bapak Ibu, Alhamdulillahirobbilalamin, puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan waktu ya, memberikan kesempatan pada kita semua untuk belajar bersama uh, tentang aktivasi akun Kortek dan pengisian SPT tahunan tahun 2025 yang ada di uh, aplikasi Kortek. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ibarat kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Oke. Baik, mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Muhammad Mustaqim. Sekarang sedang bertugas sebagai asisten penyuluh pajak eh, di KPP Perusahaan Masuk Bursa. Dan pada siang hari ini saya juga ditemani Pak Rifki ya, eh, sebagai penyuluh pajak juga di KPP PMB ya. Pada siang hari ini saya bertugas untuk menyampaikan tata cara registrasi akun Kortex, dilanjutkan dengan permintaan sertifikat elektronik. Kemudian nanti Bapak Rifki akan memberikan paparan mengenai SPT tahunan orang pribadi. Nah, oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Oke, tujuan registrasi itu apa sih, gitu ya? Kadang-kadang kita eh, pengen tahu gitu, kenapa harus kita registrasi dulu gitu. Karena memang ini berbeda dengan DJP online ya, Bapak Ibu. Nah, jadi tujuannya untuk daftar pertama kali agar bisa masuk ke akun dan kemudian eh, melaksanakan kewajiban perpajakan di Kortek seperti itu ya. Kemudian apa nih persiapan atau syaratnya dulu untuk aktivasi akun ini, gitu. Jadi Bapak Ibu persiapkan email aktif, kemudian telepon seluler aktif atau nomor handphone ya, kemudian eh, NIK KTP atau KTP-nya, dan juga mungkin kalau butuh KK ya nanti ya. Oke, oke, lanjut. Nah, apa yang harus dilakukan nih untuk registrasi Kortek? Nah, jadi eh, pertama kita harus bisa masuk dulu, Bapak Ibu, di akun Kortek di sisi orang pribadinya ya. Kemudian setelah itu baru permintaan sertifikat elektronik kode otorisasi DJP. Nah, ini sebagai pengganti tanda tangan kita, gitu ya. Nah, ini ada 2 klaster pengguna juga. Nah, ini ada yang memiliki NPV aktif ya. Ini bagi setiap orang pribadi itu diharapkan untuk mengaktifasi Korteknya masing-masing. Kemudian ada juga istri atau wanita kawin ya yang NPP-nya nanti gabung dengan suami. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini walaupun nonaktif, istri juga bisa masuk Kortek ya. Jadi hanya aktivasi aja. Nah, ini password DJP online tidak sama dengan Kortek ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana untuk mengecek kita bisa masuk Kortek apa tidak? Pertama kali kita harus lupa kata sandi dulu. Jadi, lupa kata sandi eh, di halaman Kortex. Nah, halaman Kortex, Bapak Ibu udah tahu? Ya, kalau belum, ini ada alamatnya ya, Bapak Ibu ya. Ini ada di kortekdjp.pajak.go.id. Nah, tinggal ketik aja di Google juga sudah muncul ya.
Jadi kontak DJP, pajak.go.id, kemudian klik lupa kata sandi. Setelah itu, Bapak Ibu coba masukkan eh, nick-nya masing-masing ya. Nick KTP masing-masing. Kemudian eh, klik surat elektronik. Nah, ini sebagai alamat kita atau nanti konfirmasi emailnya nanti masuk ke email ini dari DJP sebagai sarana untuk lupa password. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi diisikan nicknya, kemudian dicentang surat elektroniknya. Nah, ini nanti ada ini bayang-bayang ya, email yang ada bintang-bintangnya gitu ya, Bapak Ibu ya. Ada bintang-bintangnya. Nah, kalau ini tidak muncul gitu, nah nanti ada kita ke step selanjutnya. Tapi kalau udah muncul, Bapak Ibu tinggal ketikkan aja nih NPWP-nya, maksudnya emailnya, ketik ulang. Jadi diketik ulang emailnya, kemudian masukkan captcha, captcha yang ada di sini ya, masukkan captcha, kemudian dicentang, terus klik kirim. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian setelah klik kirim, nah ini dia nih, akan lanjut ke email kita buka, kemudian ganti password. Nah, seperti itu ya. Jadi, apabila udah termasking nih, ininya emailnya Bapak Ibu, yang ada bintang-bintangnya itu tinggal dimasukkan, kemudian klik masukkan captcha, klik pernyataan, dan kirim. Itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kalau sudah lupa kata sandi, ya kalau lupa udah mendapatkan email dan kita sudah membuat kata sandi baru gitu ya. Nah, itu berarti udah bisa masuk Cortex. Itu ya. Nah, ini eh, kalau yang termasking ya, Bapak Ibu. Tapi kalau yang nggak isian maskingnya ini nggak dikenali atau nggak ada, nah itu kita harus ke step selanjutnya, gitu ya. Isian tidak tampil, kita harus ke KPP terdekat ya, nanti ya. Oke, oke lanjut. Nah, seperti ini Bapak Ibu, email konfirmasi untuk lupa kata sandi ya dari DJP. Ini tinggal diklik aja linknya, kemudian akan terbentuk atau lari ke halaman lupa kata sandi. Nah, seperti ini tampilannya di Cortex-nya ya. Nah, Ibu tinggal masukkan eh, kata sandi baru gitu ya. Oke, ini oke, kita masukkan password konfirmasi, kemudian kita save ya, simpan. Nah, ini ada ketentuannya untuk kata sandi ini, kawan pajak semua. Kata sandi baru itu 8 karakter ya, minimal. Terdapat satu huruf besar, satu huruf kecil, kemudian minimal satu angka, minimal karakter khusus. Gitu ya, karakter khusus. Nah, yang diperkenankan karakter khususnya itu tanda seru, ini atau seperan, tanda pagar, persen, ampersen, bintang, kurung buka, kurung tutup gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi kadang-kadang kita juga di ini ya milih untuk apa karakternya ini juga harus diperhatikan ya. Gitu. Oke, setelah dimasukkan baru kita save ya kata sandi barunya dari Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu merubah atau membuat password baru tadi, nanti kita masuk kembali ke Cortex di halaman utama, itu ya. Kemudian kita masukkan NPWP atau NIK tadi, NIK kita, eh, dimasukkan kata sandi baru, kemudian captcha, dan dilanjut dengan login. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal lupa kata sandi aja intinya ya. Tuh. Apalagi Bapak Ibu mungkin dari karyawan, jadi sudah punya NPWP sebelumnya ya. Jadi tinggal melakukan lupa kata sandi. Bagaimana istri yang NPWP-nya kebun suami gitu ya.
Nah, pastikan NIK-nya terdaftar di data unit keluarga suami sebagai tanggungan. Jadi dimasukkan sebagai tanggungan di daftar unit keluarga di suaminya ya. Nah, gimana caranya? Itu di login ke akun suami dulu. Kalau untuk yang wanita kawin, kawin dan ikut suami itu ya. Nah, di sini Bapak Ibu di profil kemudian data unit keluarga. Nah, di portal saya profil data unit keluarga, kemudian akan tampil di situ eh, tanggungan dari si suami tadi ya. Itu ada istri, anak, nah, gitu ya. Terus datanya juga data suami sendiri sebagai kepala keluarga. Nah, kalau belum, kita bisa juga menambahkan, kita belum ada. Nah, ini dipastikan dulu istri yang memilih untuk bergabung dengan suami ya, laporannya itu harus ada di data unit keluarga ini. Oke, nah, ini tata cara atau cara untuk menambahkannya ya, menambahkan apabila anggota keluarganya belum ada atau mungkin ada data yang akan diubah ya. Nah di profil saya, kemudian di informasi umum, nah di sebelah kanan ada tombol edit. Nah, di situ nanti ada data-data kita yang akan muncul. Seperti ini. Nah, kita pilih yang unit pajak keluarga ya di informasi umum tadi. Nah, kemudian akan tampil eh, daftar anggota keluarga yang ada tombol editnya ya. Edit, lihat, dan hapus gitu ya. Jadi kita bisa mengedit atau menambahkan. Nah, setelah ditambahkan, nah di bawah ada tombol untuk centangan ya pernyataan, kemudian ada tombol submit. Nah, setelah berhasil, nah itu berarti kita udah berhasil memperbarui atau menambahkan istri atau anggota keluarga yang lain. Oke, next. Nah, ini apabila terkait istri ya, membutuhkan akses Kortek. Jika tidak ya tidak apa-apa. Tapi kalau istri tersebut mungkin ada keperluan khusus, misalnya menjadi pengurus dari suatu perusahaan ya, nah itu nanti juga hanya aktivasi aja ya, aktivasi Cortex gitu aja. Ini tadi menu ubah kata sandi sudah. Kemudian, nah ini istri yang ada keperluan khusus bisa aktivasi akun ya, yang jadi menunya ada di halaman Cortex yang paling bawah itu ada aktivasi akun wajib pajak. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah ini contohnya permintaan akses digital. Eh, Digital kita masukkan nicknya, kemudian ada diminta email dan nomor telepon dan juga biasanya konfirmasi foto ya. Setelah dicentang kemudian kirim. Nah itu, nah akan ada juga dikirim ke email kita tentang penerbitan surat akun wajib pajak. Tuh di situ ya Bapak Ibu ya. Oke lanjut. Oke. Nah ini juga perubahan kata sandi tadi ya. Setelah mendapatkan apa namanya lupa kata sandi email dari DJP, ini juga bisa dilanjutkan ke reset password. Oke. Nah, oke baik. Setelah Bapak Ibu bisa masuk ke Cortex gitu ya, langkah kedua yang jangan kita lupakan yaitu permintaan sertifikat elektronik atau kode otorisasi DJP ya. Ini sebagai sarana media penandatangan ya, penandatangan semua dokumen yang ada di Cortex. Nah, ini ada dua jenis yang tersertifikasi oleh BSRN atau yang tidak tersertifikasi. Nah, ini yang tidak adalah dari DJP ya, yang KO DJP gitu. Dan semuanya bisa dipakai Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau yang sudah punya gitu ya, sebelumnya tanda tangan elektronik juga bisa dipakai di sini.
Nah, tahapnya bagaimana untuk permohonan kode otorisasi DJP, yaitu langsung saja. Nah, setelah Bapak Ibu masuk Kortek, kemudian ke portal saya, menu portal saya, kemudian permohonan kode otorisasi, gitu ya, permohonan kode otorisasi, kemudian klik, nah akan muncul tampilan seperti ini ya, Bapak Ibu. Oke, tampilan seperti ini. Terus kita tinggal pilih jenis sertifikat. Nah, sementara ini yang gampang kita sarankan yaitu untuk kode otorisasi DJP yang dipilih. Nah, kemudian kita masukkan passwordnya gitu ya, passwordnya. Nah, passwordnya ketentuannya juga sama dengan yang password eh, Cortex ya, gitu. Ketentuan sama, kita masukkan eh, di sini disebutnya passphrase ya, Bapak Ibu. Kalau untuk password kode otorisasi tadi ya, sebagai pengganti tanda tangan digital. Ketentuannya juga sama dengan untuk masuk ke Cortex, gitu ya. Kemudian setelah kita isi, kemudian kita checklist dan kirim. Nah, setelah dikirim, nanti akan muncul ini ya, halaman unduh bukti tanda terima. Silakan diunduh aja, Bapak Ibu. Nah, langkah kedua setelah membuat passphrase tadi atau kode otorisasi tadi, yang langkah kedua adalah mengaktifkannya, yaitu di menu portal saya, kemudian profil saya. Nah, di situ ada nomor identifikasi eksternal. Oke, setelah diklik, nanti ada tampilan nomor identifikasi eksternal. Kita klik yang kanan ya, Digital Certificate. Nah, setelah kita klik, nanti ada data sertifikat kita yang masih invalid biasanya ya. Itu ada yang masih invalid, kemudian kita geser toolbarnya ke kanan, dan kita akan menemukan tombol periksa status. Nah, setelah tombol periksa status kita klik, dan akan muncul tombol menghasilkan dokumen. Nah, di tombol ini kita juga klik juga. Setelah diklik, nanti sertifikat atau sertifikat KUDJP kita akan menjadi valid dan siap digunakan untuk menandatangani dokumen. Nah, kira-kira seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Nah, kalau untuk langkah keamanan dua faktor ini juga bisa diterapkan, Bapak Ibu, untuk sertifikat kita ini ya, dengan di Microsoft Authenticator ya, bisa diaktifkan juga. Tuh. Dan juga bisa lebih aman ya kalau yang untuk dua langkah ini. Itu ya, Bapak Ibu ya. Mungkin cukup ya, Bapak Ibu, untuk aktivasi Cortex dan aktivasi untuk sertifikat elektroniknya ya.